Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan bahas tugas individu dan LKS Omega ya, kelas 7 semester genap, halaman 6 ya. Oke. Halaman 6. Langsung aja tentukan hasil dari operasi hitung berikut. Di sini ada A ditambah 2B ditambah 2A ditambah 3B. Oke, penjumlahan pada bentuk aljabar itu merujuk pada suku-suku yang sejenis. Artinya dia bisa dijumlah dan dikurang jika sukunya sejenis. Kalau nggak sejenis, tidak bisa dilakukan proses penjumlahan maupun pengurangan. Jadi di sini untuk 1A yang sejenis dengan A adalah 2A. Maka kita bisa menjumlahkan A ditambah 2A. Ya, kita susun dulu suku yang sejenisnya ya, ini pelan-pelan. A tambah 2A. Lalu B-nya ini 2B dengan 3B ya. Karena positif, ini juga positif, kita tulis plus 2B plus lagi 3B. Jadi tandanya ngikut. Sama dengan A tambah 2A itu 3A. Lalu 2B tambah 3B itu 5B. Jadi untuk yang A gitu ya. Kita lanjutkan ke yang B. Nggak kelihatan kalau pakai orange. Saya pakai biru lagi. 5P dengan negatif 7P itu sejenis. Kita kumpulkan dulu. Jadi ini 5P. Karena ini negatif, kita tulis negatif 7P. Kemudian negatif 3Q dengan negatif 2Q. Nah, ini sama dengan 5P dikurangi 7P itu 5 kurangi 7, negatif 2. Berarti negatif 2P. Kemudian 3Q, maaf negatif 3Q dikurangi 2Q. Berarti negatif dikurangi 2. Negatif 3 kurangi 2. Utang 3 ngutang lagi 2. Berarti utang 5. Berarti ini negatif 5Q. Selanjutnya untuk C, ini perkalian ya. 3 kali 2M ditambah 4N. Jadi ini kita pakai SCTV. Ya, perkalian seperti ini. Sama dengan 3 kali 2M itu 6M. Kemudian 3 dikali 4N itu berarti berapa? 12N. Sip. Terakhir 1D. Ini 3/6Y. Yang bisa dicoret yang angka aja ya berarti ini. Karena dia nggak bisa dibagi dengan angka. Jadi koefisiennya dengan 6. 3 dibagi 6 itu 1/2. Jadi ini 1 kali Y per 2. Atau boleh juga ditulis Y per 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Selesaikan operasi aljabar bentuk pecahan berikut ya. Bentar. Nah, udah gini aja deh. Nah. Selesaikan operasi aljabar pecahan berikut. Di sini A, 7x/5 ditambah 4x/5. Penyebutnya sudah sama, jadi boleh kita langsung jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya kan 5, tulis saja lagi 5. Sini 7x tambah 4x itu 11x. Oke, selesai untuk yang A. Kita lanjutkan yang B. Yang B di sini koefisiennya, koefisien. Penyebutnya beda. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 3 sama 5 ini kita samakan. Kita cari KPK-nya. Atau yang gampang sih kita kalikan aja ya. 3 kali 5 itu kan 15. Jadi ini 15. 15. Kemudian 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 8x berapa? 40x. Nggak muat, saya geser dulu deh. Nah, ini 40x ya.
hapus biar jelas. 40x, kemudian 15 dibagi 5 itu 3. 3 kali 2x itu 6x. Sama dengan kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Jadi kayak persis kayak penjumlahkan atau mengurangan pecahan pada umumnya ya. 40 kurangi 6 itu berapa? 34x per 15. Nggak bisa disederhanakan lagi. Udah biarin gitu aja. Kita lanjut yang C sama ya, perkalian berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini saya bisa langsung tulis di sebelah sini sih, begini. Jadi gimana nih? Sama dengan 12M kali 2 itu berarti 24M ya. 12 kali 2 itu 24. M-nya biarkan M karena nggak ada temennya. Terus yang di sini 8 kali 24M berarti 8 kali 24 itu 72 ya. 72M. Ya ini sudah nggak masalah sih karena ini yang diminta menyelesaikan ya, bukan menyederhanakan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita sederhanakan. Bisa disederhanakan, M dibagi M itu habis, lalu 24 sama 72 bisa dibagi 24 atau dua-duanya ini dibagi dengan, nah ini kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 24M pembilang dan penyebutnya dibagi 24M sama dengan 24M bagi 24M itu 1, 72M dibagi 24M itu 3. Jadi bentuk sederhananya 1/3. Oke, next yang C. Yang C ini 10/2 dibagi 4 ya. Ini 4/1 maksudnya. Kalau pembagian bisa kita rubah jadi perkalian sih dalam pecahan ya. Jadi 10M/2 ini kita jadikan perkalian dengan 1/4. Kalau pembagian dirubah jadi perkalian, maka pecahannya kita balik. Yang awalnya 4/1 kita rubah jadi 1/4. Maka ini sama dengan 10M kali 1 berarti 10M per 2 kali 4 itu 8. Ini bisa kita sederhanakan dibagi 2. Saya 2 semua ya pembilang penyebutnya. Sama dengan 10M bagi 2 itu 5M. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi 5M per 4. Yuk kita lanjut yang nomor 3. Selesaikan operasi aljabar pecahan berikut. Ini mungkin sederhanakan ya. Iya sederhanakan. Jadi ini bisa kita bagi dengan angkanya dulu nih, 3 sama 12. Kita pisah aja deh. Kita pisah aja. Kita pisah jadi 3/12 dikali M kuadrat per M sama dengan masih ada perkalian lagi di situ, dikali N/1 baru sama dengan, nah ini kan udah sama nih, 3 bagi 12 kan bisa sederhanakan dibagi 3 semua. Warnanya saya ganti merah dulu. Ini bagi 3 1, ini bagi 3 4, berarti 1/4 ya. Dikali M kuadrat dibagi M, angkatnya hilang, yang bawah 1. M per 1 kali N per 1 sama dengan M N per 4. Kita lanjut sama dengan di sini Y-nya bisa dicoret ya teman-teman ya. Y-nya ini kita coret, lalu 4 dengan 8 juga bisa. 4 itu dibagi 4 1, 8 bagi 4 2. Maka ini tinggal 1/2x dikali 4/1 sama dengan, nah ini 2x sama 2-nya dengan 4 bisa kita coret. Bagi 2, ini 2. Aduh nggak kelihatan, sebentar. Biru. Ini bagi 2 itu 2, ini bagi 2 itu tinggal X ya. Jadi sederhananya ini menjadi 2/X. Nah, untuk yang C ini kan pembagian. Pembagian kita tukar dulu jadi perkalian. Jadi 2X per Y dikali 4Y per X.
kita coret-coret ya, meskipun menyilang nggak masalah dicoret. Jadi ini ya, Y sama Y bisa kita coret, X sama X bisa kita coret. Jadi sama dengan 2 kali 4, 8. Sementara ini habis, jadi 8/1. Gitu aja. Kemudian untuk yang D ini 2Y per 5Z pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1 ini sendiri-sendiri aja kita pangkatkan ya. Jadi 2Y pangkat negatif 1 berdasarkan sifat bilangan berpangkat ini per 5Z pangkat negatif 1. Biar pangkatnya positif, posisinya kita tukar. Jadi 5Z di atas, pangkat 1 ya ini, per 2Y nya di bawah. Ini pun pangkat 1. Ya udah, karena pangkat 1 ya gini aja. Kita lanjut nomor 4. Lengkapi tabel nilai bentuk-bentuk aljabar berikut dengan nilai variabel X yang diberikan pada tabel. Ini maksudnya gimana? Ini ada nilai X. Ada X itu 3X plus 2 tambah X kurangi 1. Oh, maksudnya mungkin gini. Ini adalah nilai X yang diberikan ya. Nah, ini nilainya X-nya itu negatif 1. Jadi kalau di sini kita ganti X-nya dengan negatif 1. Oke, ketika X-nya itu negatif 1, maka nilainya berapa gitu kan ya. Jadi 3 kali negatif 1 ditambah 2. Kemudian ditambah X dikurangi 1, X kan negatif 1, berarti ini negatif 1 kurangi 1 nah, sama dengan berapa? Negatif 3 tambah 2 dikurangi 1 kurangi 1. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1 ya. Negatif 1 kurangi 1 itu negatif 2. Negatif 2 kurangi 1 lagi berarti negatif 3. Ya, kita lanjut kalau dia X-nya 0. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti ini 0, tinggal 2 tambah ini juga 0 negatif 1. 2 tambah negatif 1 itu 1. Gitu. Pakai cara nggak? Ya, kita coba aja pakai cara. Kalau X-nya 0 berarti dia kan 3 kali 0 tambah 2 ditambah 0 kurangi 1 kan gitu. Ini 0 tambah 2 kan 2. Terus ini dikurangi plus negatif 1, berarti dikurangi 1. 2 kurangi 1 itu 1 ya. Nah, ini takut nggak muat aja saya tadi, makanya nggak pakai cara. Oke, kita lanjut ke yang X-nya 1. 3 kali 1 tambah 2 ya. Pakai cara dulu deh. Jadi kita hapus ya. Nah, jadi ini 3 kali 1 tambah 2 kemudian ditambah 1 kurangi 1 sama dengan 3 kali 1 itu 3 tambah 2 berarti 5 ditambah 1 kurangi 1 itu 0 berarti ini 5 ya, karena 5 tambah 0. Kemudian untuk 2 X ini kita ganti 2, jadi X sama dengan 2 itu ke bawah nih kayaknya. 3 kali 2 kurangi ditambah 2 kemudian ditambah 2 kurangi 1 berapa ini? 6 tambah 2 8 ditambah 1 berarti 9. Oke, itu yang baris pertama. Sekarang yang baris kedua 4X tambah 1. Ini bisa kita bayangkan aja ya, karena nggak muat. Jadi negatif 1 ini kita kalikan dengan 4. Si X-nya diganti dengan angka-angka yang ada di atas ini, terus diganti dengan dikalikan dengan 4, baru ditambah dengan 1. Yang pertama X-nya saat negatif 1, berarti negatif 1 kali 4. Negatif 4. Negatif 4 tambah 1. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Berikutnya X-nya 0, berarti 0 kali 4 itu 0. 0 ditambah 1 ya sama dengan 1. Kemudian X-nya 1, berarti 4 kali 1 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Berikutnya untuk
X nya 2 berarti 4 kali 2 tambah 1 itu berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, tabelnya sudah kita isi. Kemudian kita jawab. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah bentuk aljabar 3x plus 2 ditambah x dikurangi 1 ekivalen dengan 4x ditambah 1? Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini jawabannya kan sama. Ya, sama. Artinya bentuk tersebut ekivalen. Jadi di sini yang A jawabannya adalah ekivalen. Kemudian yang B, jika menurut kalian kedua bentuk aljabar tersebut ekivalen, maka buktikan dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Oke, kita akan buktikan dari kiri ke kanan ya. Dari 3x plus 2 ditambah x kurangi 1. Ini kita kumpulkan yang sejenis. 3x dengan 4x. Dengan x. Lalu plus 2 dikurangi 1. Kita hitung yang sejenis. Ya. 3x tambah x itu 4x. Kemudian 2 dikurangi 1 itu plus 1. Nah, artinya bentuk awal ini 3x plus 2 ditambah x dikurangi 1 ini dia akan sama dengan bentuk akhirnya yaitu 4x plus 1. 4x plus 1 ya, bentuk yang kedua ini. Itu tadi buktinya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Seorang siswa menulis jawabannya untuk membuktikan 3 kurung buka y plus 2 ditambah y memiliki bentuk yang ekivalen dengan 4y tambah 6. Nah, di sini bentuk awalnya 3 kurung buka y plus 2 ditambah y sama dengan 3y tambah 6 tambah y. Nah, ini dari mana nih? 3y tambah 6 dari perkalian ya. Perkalian 3 dikalikan y plus 2. Jadi dikalikan seperti ini. 3 kali y 3y ditambah 6. Kemudian ditambah lagi y. Oke, kita kumpulkan yang sejenis, y-nya taruh depan nih, jadi 3y tambah y ditambah 6. 3y tambah y itu jadinya 4y. Nah, 3 tambah 1 kan, koefisien yang dijumlah. Jadi 4y plus 6. Sifat apa yang digunakan pada tahapan 1, 2, dan 3? Pada tahapan yang pertama, ini menggunakan sifat distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian karena kita mengumpulkan antara yang sejenis dengan yang tidak sejenis, maka ini bisa dikatakan sifat yang digunakan adalah asosiatif. Dan yang ini karena kita kumpulkan lagi menggunakan kebalikan daripada distribusi, jadi ini juga distributif sebenarnya, kebalikan ya. Ini kan distributif itu kalau ada 3A ditambah 2A, ini kan yang sejenis A-nya, berarti A-nya keluar, lalu angkanya di dalam tetap ada, jadi 3 plus 2A, ini distributif juga. Jadi sifat yang ketiga distributif. Oke, 5 soal sudah kita jawab. Di tugas individu 2 ini cukup panjang dan cukup sempit tempatnya ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kalian masih punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari Belajar Bareng Okta. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya dan semoga channel YouTube Belajar Bareng Okta bisa semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.